Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua di mana kita berada. Semoga kita sehat-sehat selalu, terhindar dari virus-virus corona dan penyakit-penyakit yang lainnya. Kita di sini mau membahas tentang analisis penegakan hukum lingkungan, analisis penegakan hukum pidana untuk lingkungan hidup. Kita dalam satu kelompok ini, kelompok 3, kita beranggotakan yaitu saya Angga Adi Prayuda, saya dengan Iskandar Zulkarnain, ada Faisal Darmawan, ada Panggi Mego Cahyono yang dua-duanya sedang berhalangan hadir karena sehubungan dengan kepentingan dinas, ya kan? Tapi tidak masalah, kita bahas ini ya, pokoknya tentang analisis penegakan hukum pidana lingkungan ya. Ya. Jadi terjadinya tindak pidana lingkungan itu, jika kita berbicara tindak pidana lingkungan hidup, maka tidak akan terlepas dari asas ultimum remedium, yang dimana asas ultimum remedium itu hukum pidana itu terakhir lah, upaya terakhir gitu Bang, ya kan? Makanya di situ di Undang-Undang Lingkungan Hidup itu dia ada namanya hukum administrasi, kayak gitu. Dia harus memperbaiki lingkungan itu. Makanya yang dianut di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, asas ini mengapa tidak menjelaskan legislator memperlakukan asas ultimum remedium hanya terhadap baku mutu air, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan saja, padahal karakteristik derek formil baru merupakan pelanggaran administrasi, yaitu berupa pelanggaran syarat atau izin yang ditetapkan. Ya, untuk kecenderungan memfungsikan hukum pidana dalam masalah lingkungan sebagai remedium sangat menonjol dibandingkan dengan mendahulukan upaya hukum lain. Padahal delik formil lebih dominan dibandingkan dengan delik material. Undang-undang pengelolaan perlindungan lingkungan hidup lebih menonjol di pidana penjara bagi pelanggar hukum administrasi yang justru belum melakukan pencemaran dan atau perusahaan lingkungan. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Penegakan hukum pada pidana di lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu harus dipandang secara menyeluruh, mempunyai sistem yang teratur serta diletakkan semuanya unsur di dalamnya secara setara. Jadi harus ini mungkin kan harus seimbang Harus clear ya. Lingkungan hidup dianggap sebagai objek sudut pandang ini, dan menempatkan lingkungan hidup sebagai objek yang juga berarti kekayaan dan dapat dimanfaatkan untuk semata-mata menunjang pembangunan. Akibatnya keadaan alam dan lingkungan saat ini menjadi kian parah dari masa ke masa akibat pembangunan itu Bang, ya kan? Oh, jadi kayak plastik daur ulang itu kan Ya, untuk lebih mengurangi dampak ya, itu ya, pencemaran plastik ya. Gitu. Nah, yang ketiga, dalam hal ini alam atau hutan dibakar untuk membuka lahan atau dieksploitasi Bang, kayak pembakaran hutan gambut, lahan gambut gitu kan, yang biasanya marak terjadi lah di sini kan. Dalam kurun waktu 2019 itu di pertengahan tahun, di awal tahun itu sempat marak-maraknya kan untuk buka lahan tani ya. Ya. Nah, jika kebakaran hutan diakibatkan oleh alam, maka kita hanya bisa memadamkannya. Biasanya terjadi akibat cuaca yang sangat panas sehingga membakar daun-daun kering, dan hutan juga ikut terbakar Bang. Jadi ada dua faktor tuh yang menyebabkan kebakaran hutan tuh Bang. Biasa ada yang dibakar, sengaja dibakar. Ya. Ada yang karena trik-trik itu Tapi gini kan, kebanyakan itu kalau kebakaran hutan itu terjadi oleh penyebabnya oleh manusia. Iya sih. Ya, karena itulah dia pemanfaatan untuk lahan tani gitu kan. Iya. Nah, ya itulah yang kita sangat sayangkan kan Iya, Bang. Karena hutan ini paru-parunya dunia. Ya, kalau ada hutannya kita sudah juga bernapas kan dapatkan oksigen. Mau
maka pelaku pembakaran hutan itu bisa dijerat bang pakai pasal 108 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang apa ini? Perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup, berbunyi setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pasal 69 ayat 1 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda minimal paling sedikit 3 juta, 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar. Dan pasal 69 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 32 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup berbunyi setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Di sini kadang kita pasangkan dengan pasal kehutanan bang. Kalau dalam prakteknya juga, misalkan kita tidak bisa buktikan dia bakar lahan untuk buka lahan, gitu kan? Jadi kita pasangkan dengan undang-undang kehutanan supaya menjerat orang itu. Ya mudah-mudahannya bisa menjadi efek jerah ya. Iya bang, ya kan? Supaya tidak ada lagi bakar-bakar karena baku mutu udara juga terganggu bang karena itu ya kan. Habis itu kabut-kabut asap kita bisa jadi ispa, ya kan? Kita banyak nak kerja gara-gara itu libur. Dalam hal ini pelaku juga dapat diberikan sanksi administratif dan penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan di luar pengadilan namun atas sukarela kedua belah pihak yang bersengketa. Untuk sanksi yang dikenakan yaitu ada berapa ini? Ada 4 ya bang ya? Ada pasal 85, 86 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2012 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Oke, jadi ya kalau misalkan sepakat dimediasi di luar itu ya kan untuk menanam kembali memperbaiki lingkungannya dia bisa bang dipidana. Bisa ya. Ya tapi karena itu sudah misalkan pidananya sudah jalan bang, tapi dia memperbaiki maka pidananya juga tidak akan gugur bang. Gitu, ya. Tapi bagus begitu, memang seharusnya dia harus baiki, bukan telah dirusak kan. Sudah rusak kita kena dampaknya. Benar, karena dampaknya untuk orang banyak jadinya. Iya, jadi ada bentuk-bentuk sanksinya itu ada bentuk dan besarnya ganti rugi itu yang disepakati, terus tindakan pemulihan akibat pencemaran dan atau perusakan, terus tindak tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya lagi pencemaran itu, tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan digunakan jasa mediator dan atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa. Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Itu. Jadi pemerintah dan saya ulangi, pemerintah khususnya pemerintah daerah itu sebenarnya sudah bisa memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak. Jadi itulah peran pemerintah untuk mencegah jadinya pencemaran lingkungan. Baik. Mungkin saya ada contoh kasus yang pernah ditangani di Polres Tarakan, ya kan, dia pabrik bang, dia menghasilkan limbah namun tidak diolah gitu bang, ya kan. Atau misalkan kayak bengkel-bengkel itu kan olinya itu kan itu kalau netes di tanah itu kan bisa jadi pencemaran bang. Nah itu seharusnya diolah, dan yang mengolah itu harus mendapat izin dari pemerintah kota maupun daerah untuk mengolah dan mengirimnya gitu bang. Nah di sini kita kasusnya biasanya itu dia tidak punya izin untuk mengolah limbah itu, atau dia tidak punya izin untuk mengirim. Nah jadi disitulah kita ada bisa untuk dipidana bang. Jadi
yang jadi dilema ini ya itulah bengkel-bengkel itu ya kan, mungkin terus bengkel-bengkel ditaruh di drone, habis itu dijual ke orang-orang yang tidak punya izin gitu bang. Jadi ya itulah yang sangat disayangkan. Harusnya ada juga yang edukasi tentang lingkungan hidup, tentang oli yang benar. bekas gitu kan. Jadi supaya bengkel-bengkel itu tidak sembarangan buang oli bekas, dan juga bengkel juga tahu cara mengelola oli itu. Dan nggak berdampak pada lingkungan sekitar. Ya, gitu bang. Jadi mungkin ada yang mau ditambahkan? Saya rasa cukup, udah Cukup. ini, nanti kurang lebihnya kita kembalikan kepada Bapak dosen agar pembahasan kita ini lebih Jelas. ya, Ya, jelas. gitu, Bang. Oke, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.